belakangan ini juga sering dibahas, sebenarnya rapid test itu bermanfaat nggak sih? Atau ini hanya sebagai modus untuk menyerap anggaran? Secara bersama-sama diancam dengan penjara. Halo semua, kembali lagi bareng aku Dr. Andika. Seperti biasa di video kali ini kita akan membahas masalah kesehatan. Nah, tapi di video kali ini akan sedikit berbeda karena masalah kesehatan yang akan aku bahas adalah isu-isu kesehatan yang berkembang beberapa waktu kebelakangan ini. Nah, ada macam permasalahan kesehatan atau isu-isu kesehatan yang banyak berkembang. Salah satunya mulai dari harga rapid test, kemudian tentang kalung corona, kemudian tentang jumlah pasien COVID-19 yang semakin meningkat. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, tanpa panjang lebar. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe tombol di bawah dan nyalakan loncengnya. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah mendukung channel ini dan terus dukung channel ini agar aku semangat untuk bikin video baru berikutnya. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita bahas satu-satu ya permasalahan kesehatan atau isu-isu kesehatan yang berkembang beberapa waktu belakangan ini. Kita tahu semua pada saat sekarang ini kondisi negara kita atau negara-negara di dunia ini lagi terkena pandemi yang berdampak banyak sekali dampaknya untuk permasalahan di dunia. Tidak hanya masalah kesehatan, tapi berbagai dampaknya itu juga berdampak kepada masalah ekonomi, sosial, kemudian budaya, politik, dan yang lain-lain. Nah, yang paling banyak diperbincangkan pada beberapa waktu yang lalu adalah tentang harga rapid test. Nah, beberapa waktu yang lalu muncul surat edaran dari Kementerian Kesehatan nomor HK-01-2875-2020. Nah, pada surat edaran ini dinyatakan bahwa batas atas harga pemeriksaan rapid test. Nah, kenapa ini dikeluarkan? Ini adalah sebagai bentuk kepastian kepada masyarakat yang akan melakukan pemeriksaan. Banyak fasilitas-fasilitas kesehatan yang banyak sekali mematokkan harga yang cukup tinggi, bisa kisaran 400.000 sampai 500.000. Nah, bermacam-macam tergantung tempat dan daerahnya. Nah, sebenarnya ini kenapa bisa terjadi? Padahal sebenarnya harga rapid test itu kalau aslinya harganya itu adalah sekitar 45.000. Namun ada biaya pemeliharaan dan yang lain-lain, pajak dan yang lain-lain, sehingga harganya bisa lebih seperti yang sekarang ini. Nah, mungkin surat edaran ini akan menjadi patokan atau menjadi pemicu dan menjadi gambaran bagi fasilitas kesehatan yang menyediakan rapid test dengan harga yang cukup tinggi. Jadi batas maksimal itu adalah 150.000. Ini kita tidak bisa menyalahkan fasilitas kesehatan yang mematok harga segitu karena mungkin distributor dari rapid test itu sendiri yang memang harganya cukup tinggi dari distributornya. Maka pemerintah aku rasa sih harus benar-benar mengawasi distribusi rapid test nantinya jika harganya memang batas atasnya adalah 150.000. Jangan sampai ada mafia-mafia kesehatan yang berperan atau yang mengambil keuntungan di tengah-tengah kondisi negara yang seperti ini. Kemudian jika dalam beberapa waktu ke depan mungkin fasilitas-fasilitas kesehatan itu tidak bisa langsung mengikuti surat edaran ini dengan mematokkan harga batas atas 150.000. Kenapa? Karena mereka sudah membeli rapid test sebelumnya.
ya, dengan harga yang tinggi. Jadi tidak mungkin mereka mematokkan harga di bawah yang mereka beli dari distributornya. Jadi ini mungkin akan menyesuaikan beberapa waktu ke depan, tapi harapannya 1 bulan ke depan ini bisa menyesuaikan semua, seluruh fasilitas kesehatan bisa menyesuaikan dengan harga rapid test yang batas atasnya adalah 150.000. Harapannya sih seperti itu. Ya, jadi masyarakat tidak ragu lagi atau tidak bingung lagi tentang harga rapid test. Kenapa bisa tinggi? Kenapa? Mungkin ini juga sebagai penjelasan kepada masyarakat bahwa sebenarnya harga rapid test itu memang disesuaikan dari distributor penyedianya. Ya, jadi fasilitas kesehatan itu juga karena ada jasa pelayanannya juga, kemudian tenaga kesehatannya juga. Jadi sebenarnya jangan sampai nanti yang disalahkan adalah fasilitas kesehatannya itu sendiri yang tidak bisa menyesuaikan secara langsung, karena memang pada awalnya itu harga rapid test itu memang cukup tinggi. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga atau belakangan ini juga sering dibahas, sebenarnya rapid test itu bermanfaat nggak sih untuk lakukan pemeriksaan. Pada saat sekarang pemerintah melalui juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID itu masih menganggap bahwa rapid test itu merupakan screening awal untuk pemeriksaan. Tapi pada saat sekarang mungkin boleh saja pada saat sekarang masih digunakan rapid test, tapi jangan sampai kita membeli lagi dari luar dengan mendatangkan rapid test dari luar. Sudah cukup, karena beberapa ahli juga mengatakan bahwa sebenarnya rapid test itu tidak cocok untuk merespon pandemi COVID-19. Kenapa? Yang pertama, hasil rapid test itu tidak menentukan apakah seseorang itu positif atau terkonfirmasi COVID-19 atau tidak, karena gold standard atau pemeriksaan yang baku yang dapat menyatakan diagnosa itu adalah tetap PCR atau TCM, tes cepat molekuler. Jadi beberapa ahli mengusulkan bahwa lebih baik tes swab atau PCR atau yang namanya tes cepat molekuler itu yang diperbanyak, bukan rapid testnya. Kenapa? Karena hasil dari rapid test mau itu reaktif atau non reaktif itu sebenarnya tidak bermakna. Contohnya, kalau pasiennya non reaktif mungkin pada saat terinfeksi belum tentu sebelum hari ke-7 antibodi itu tidak akan muncul, tapi bisa saja pasien itu telah terinfeksi dan bisa menularkan, atau memang pada dasarnya adalah sudah pernah terinfeksi dan sembuh. Jadi mau itu misalnya hasilnya non reaktif belum tentu, bisa jadi ketika dilakukan pemeriksaan PCR itu hasilnya positif. Ya, jadi tidak ada maknanya. Aku juga sependapat tentang itu, bahwa sebenarnya rapid test itu sebenarnya tidak bermakna untuk merespon pandemi sekarang ini. Jadi sarannya untuk pemerintah mungkin lebih banyak dilakukan pemeriksaan PCR atau tes cepat molekuler, ya. Jadi masyarakatnya banyak di swab, karena itu adalah gold standard dari pemeriksaan itu. Terlepas dari itu semua, terlepas dari permasalahan rapid test itu bermanfaat atau tidak dan yang lainnya, sebenarnya penanganan yang paling tepat adalah itu tetap 3M, yaitu pertama mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir selama 20 detik, kemudian menjaga jarak, kemudian menggunakan masker. Sebenarnya itu adalah hal yang sangat penting sekali dalam penanganan pandemi saat sekarang ini, ya, di tengah-tengah masyarakat. Nah, terkait dengan harga rapid test tadi, bahwa Kementerian PMK itu mengatakan pada konversi pers beberapa waktu yang lalu, apabila salah satu dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menyediakan rapid test atau pemeriksaan COVID-19, apabila harga rapid test itu di atas batas atas yaitu 150.000, maka pemerintah akan menindak secara tegas fasilitas kesehatan tersebut, baik berupa teguran atau yang lainnya. Yaitu tergantung nanti, yaitu pertimbangan dari pemerintah itu sendiri. Selain itu, beberapa waktu yang lalu isu-isu yang hangat adalah tentang melonjaknya jumlah kasus terkonfirmasi positif di Indonesia. Nah, pada saat itu jumlahnya seperti dilihat di samping ini, ya,
Nah, itu terjadi pada tanggal 9 bulan 7 2020. Nah, kasus ini disumbang paling terbanyak di Sekolah Perwira TNI Angkatan Darat yang banyak sekitar 900-an siswanya itu terkonfirmasi positif. Nah, ini juga kembali mungkin pada saat video ini diupload pada hari berikutnya jumlah ini akan terus bertambah hingga mencapai di atas 70 ribuan kasus atau sampai 80 ribuan. Jadi ini kenapa bisa terjadi banyak kasus yang positif meningkat? Sebenarnya permasalahannya adalah di masyarakatnya itu sendiri. Untuk menyadarkan masyarakat itu tidak bisa dengan ditakut-takuti, tapi pada saat sekarang ini di era milenial ini yang semuanya banyak berbasis di media sosial itu adalah tren. Contohnya masker itu menjadi tren, fashion contohnya. Facial itu juga menjadi fashion. Jadi karena tren itu maka masyarakat membelinya. Jadi sudah tidak bisa ditakut-takutin. Jadi menyadarkan masyarakat itu bukan dengan menakut-nakuti semakin banyak, dan masyarakat itu juga tidak akan takut, malah semakin merasa kuat ya. Jadi kembali lagi saran untuk pemerintah mungkin menggunakan influencer, selebgram itu mengedukasi masyarakat, karena pasti akan lebih banyak didengar, karena apalagi contohnya selebgram atau artis itu mentrenkan contohnya facial atau penggunaan masker. Nah, itu akan jauh lebih berdampak dibandingkan menakut-nakutin atau mengatakan bahwa kasus ini semakin banyak, ini harus menggunakan masker, harus cuci tangan. Kalau seperti itu kurang efektif. Lebih baik menggunakan para influencer yang mempunyai followers yang sangat banyak itu untuk mengedukasi dan menciptakan tren baru di masyarakat agar mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak itu adalah menjadi tren di kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, beberapa waktu yang lalu juga yang marak sekali di media sosial maupun di media televisi itu adalah tentang pernyataan WHO yang mengatakan virus COVID-19 ini bisa airborne, ya, aerosol. Jadi mungkin pada saat itu pada saat konversi pers terkait perkembangan COVID-19, salah satu juru bicara WHO, aku lupa sih dokter siapa, ditanya bagaimana tentang COVID-19 itu yang airborne atau aerosol. Dijawab bahwa mungkin bisa terjadi. Ya, jadi itu jadi marak di tengah-tengah perbincangan masyarakat, mungkin di tengah-tengah tenaga kesehatan juga itu menjadi perbincangan yang cukup hangat. Aku rasa pernyataan itu kurang tepat karena belum tentu itu bisa terjadi, ya. Memang benar bahwa COVID-19 atau virus ini bisa bertahan di tempat atau di benda beberapa saat atau beberapa waktu. Nah, sebenarnya itu yang lebih tepatnya ya. Mungkin aerosol atau airborne ini bisa terjadi di tempat-tempat yang tertutup, ya, tempat-tempat yang tertutup yang jumlah ventilasinya minimal. Ya, jumlah ventilasinya minimal, saringan udaranya itu kurang baik. Nah, itu mungkin saja bisa terjadi airborne atau aerosol, ya. Karena kondisinya yang lembab, jadi menyebabkan virus itu lebih bertahan di tempat-tempat yang kurang sinar matahari, kemudian ventilasinya kurang, itu mungkin bisa jadi bertahan. Jadi sebenarnya itu sih yang sebenarnya mungkin bisa terjadi, tapi harus dilakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan itu. Jadi tidak serta-merta COVID-19 itu virusnya aerosol atau airborne, ya, belum tentu. Bisa menularkan lewat udara, belum tentu itu bisa terjadi, ya, tergantung itu tadi tempatnya. Nah, mungkin bagi pemilik perusahaan, perkantoran, mungkin penggunaan jam shift di era new normal sekarang ini sangat penting, ya. Mungkin bisa dibagi dengan 2 shift pekerjanya, karyawannya. Jadi bisa karyawannya untuk menjaga jarak dan kontaknya itu lebih minimal, ya. Karena kalau pada saat kondisi padat atau seperti
berjalan seperti biasa, bisa saja itu dapat menularkan. Jadi kalau bisa lebih bijak dalam menanggapi ini ya. Jadi perusahaan tetap jalan, kemudian karyawannya juga tetap kerja ya, tapi itu dengan berbagai protokol kesehatan yang sudah diharuskan atau yang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi mungkin buat yang kerja di perkantoran, kalau bisa perkantorannya itu kalau pagi mungkin dibuka pintunya atau jendelanya agar udara dari luar itu berganti ya. Jadi udara yang dari dalam keluar diganti dengan udara yang lebih segar, kemudian sinar matahari juga masuk, jadi akan lebih sehat ya, ruangannya juga akan lebih sehat, jadi mengurangi resiko tertularnya dari COVID-19. Nah, beberapa waktu yang lalu juga pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia juga mampu membuat rapid sendiri dengan harga yang cukup terjangkau. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan surat edaran yang awal tadi ya. Kemudian Indonesia juga menyumbangkan pengembangan tentang vaksin. Jadi tentang vaksin COVID-19 mulai diteliti. Nah, Indonesia sudah melalui tahap ke-8, jadi ada 7 tahap ke depan lagi mungkin yang waktunya akan lebih lama. Jadi itu juga beberapa negara juga menghasilkan atau berusaha untuk menemukan dari vaksin COVID-19 ini sendiri, tapi belum tentu vaksin yang di negara contohnya Amerika itu bisa digunakan di Indonesia karena strainnya berbeda ya, karena strain COVID-19 dan di Indonesia berbeda dengan COVID-19 yang ada di luar negeri, contohnya di Amerika. Jadi belum tentu juga vaksin dari mereka itu berguna untuk di negara kita. Maka dari itu perusahaan farmasi itu mulai bergerak untuk menciptakan vaksin sendiri untuk Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan ini cepat terlaksana dan cepat ditemukan. Amin. Nah, ini ada beberapa lagi yang dibilang heboh lah ya, itu tentang kalung anti corona. Nah, ini juga banyak diperbincangkan. Jadi polemik kalung anti corona ini pertama dicuatkan oleh Menteri Pertanian bahwa dari Kementerian Pertanian itu membuat atau melakukan penelitian tentang kalung anti corona ya. Nggak tahu ini adalah sebagai bentuk usaha untuk mencegah atau membantu dalam penanganan corona, atau ini hanya sebagai modus untuk menyerap anggaran ya. Jadi ada beberapa kemungkinan ya, tapi jangan sampai ini hanya digunakan sebagai modus untuk menyerap anggaran. Aku akan sedikit cerita sebenarnya apa sih kalung anti corona ini ya. Hanya bahannya itu adalah eukaliptus atau dari bahan minyak kayu putih ya, eukaliptus ya. Produknya bisa kalung, ada balsem, kemudian rolan. Jadi ini kayak aromaterapi yang digunakan untuk membunuh virus corona, yang mereka mengklaim bahwa bisa eukaliptus ini berpotensi membunuh corona ya. Jadi setelah konversi pers itu mengatakan memang eukaliptus ini memiliki potensi untuk membunuh corona, tapi bukan COVID-19 ya, tapi bukan COVID-19. Jadi memang kan kalau corona itu banyak macam-macamnya ya, tapi bukan COVID-19 ya. Sekali lagi bukan COVID-19. Jadi eukaliptus ini manfaatnya pertama bisa memang meningkatkan pertahanan tubuh, kemudian bisa digunakan sebagai antiseptik, kemudian bisa mengurangi gejala seperti batuk, pilek ya. Jadi sebagai aromaterapi juga. Tapi sepertinya Kementerian Pertanian ini cukup serius karena mereka beberapa waktu yang lalu itu menandatangani atau bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia ya. Mungkin ini sebagai bentuk usaha mereka untuk melanjutkan atau menindaklanjuti hasil penemuan mereka yang mengatakan bahwa eukaliptus ini memiliki potensi untuk membunuh corona. Tapi kita apresiasi mungkin itu sebentuk kerja keras ya, tapi jangan sampai ini digunakan sebagai ajang untuk menyerap anggaran. Jadi kita tunggu aja jurnalnya, evidence base-nya. Jadi jelas tidak simpang siur lagi di tengah masyarakat. Ini adalah bentuk kekecewaan kami sebagai tenaga medis. Sebenarnya ini
bukan kami menyerah ya, ini sebenarnya bukan bentuk kami menyerah, kami tidak menyerah untuk melawan COVID-19 ini. Kami akan selalu berusaha dan selalu berjuang sampai titik darah penghabisan. Banyak tenaga kesehatan itu yang gugur karena ingin berperang melawan COVID-19. Misalkan saja itu keluarga Anda, itu keluarga kalian, bagaimana perasaan kalian kalau itu ditolak?